Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan informasi tentang Project Pi Network atau Pi Network Coin. Nah, di sini cukup ada beberapa macam informasi yang cukup menarik sekali untuk kita mencoba untuk membahasnya. Nah, di sini mungkin lagi-lagi rekan-rekan karena di sini kita memasuki hari pasca P2 Day dan di sini core team memang masih belum menyampaikan kapan tanggal resmi open mainnet. Kemudian di sini juga untuk daripada Project Pi Network masih dalam tahap pengembangan, terutama untuk daripada kematangan aplikasi ekologi. Kemudian tidak sedikit atau juga tidak sedikit ya yang menyatakan Pi Network itu bisa dikatakan project yang gagal dan lain-lain. Bahkan juga ada yang beranggapan bahwa Pi Network itu adalah project yang scam dan lain-lain juga. Kemudian di sini juga ada informasi yang cukup menarik dikutip daripada saluran Twitter dari Pi Network Update. Nah, di sini jika Anda orang Amerika menganggap bahwa Pi Network itu scam, nah di sini Anda dapat melaporkan ke dalam FTC yang menyelidiki perusahaan tentang scamming. Jadi di sini mungkin beberapa waktu yang lalu juga ada yang berkomentar dalam channel ini ya, channel admin, katanya di situ beliau baru saja datang atau baru saja ke Amerika dan bertanya tentang Pi Network di negara Amerika, katanya tidak ada dan Pi Network scam dan lain-lain ya. Kemudian di sini sekali lagi untuk Project Pi Network memang sang pendirinya itu dari Universitas Stanford dan adalah Dr. Nicholas Kokalis ya, dan untuk daripada komunitas di negara Amerika juga dikatakan cukup banyak. Meskipun di sini yang booming itu malah di kawasan Asia ya, seperti di Cina, kemudian di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini untuk di negara asalnya Pi Network ya di Amerika Serikat untuk jumlah nodenya juga cukup lumayan banyak, memasuki peringkat kelima. Kemudian sekali lagi di sini juga kita bisa mengulas ya rekan-rekan apakah benar Pi Network itu scam dan lain-lain. Nah, di sini sekali lagi jika Anda orang Amerika menganggap Pi Network scam ya langsung dilaporkan saja ke dalam perusahaan yang menselidiki tentang kasus-kasus scam dan lain-lain ya, yaitu FTC. Nah, di sini ada websitenya, nanti rekan-rekan juga bisa diulas ya. Nah, kemudian di sini kita coba cek saja dalam website ini. Nah, di sini kalau kita buka websitenya tampilan seperti berikutnya rekan-rekan. Nah, di sini ada COVID-19 scam report here, press quit dan lain-lain. Ini dalam bentuk bahasa Inggris ya. Nah, kemudian report to have fake fraud report. Jadi di sini rekan-rekan bisa melaporkan berbagai macam situs-situs yang bisa dikatakan mencurigakan. Apakah di sini bisa dikatakan scamming atau tidak ya, bisa dilaporkan ke dalam website ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kalau kita coba untuk melakukan terjemahan tentang daripada website ini ya. Nah, di situ kita bisa melihat namanya itu adalah reportfraud.ftc.gov. Nanti rekan-rekan juga bisa dikunjungi saja. Nah, kemudian di sini laporkan untuk membantu memerangi scamming dan lain-lain. Nah, di sini rekan-rekan bisa diklik laporkan saja ya, itu bebas. Ketika memang terbukti dan lain-lain ya ini akan ditindak ya. Kemudian ketika memang Pi Network tidak terbukti, ya rekan-rekan bisa berbuat apa? Karena di sini sekali lagi Pi Network itu proyeknya jangka panjang, proyek gratis tanpa modal dan tidak diperlukan biaya Rp1 pun untuk ikut proyek Pi Network. Bahkan untuk masalah KYC sendiri menggunakan KYC standar internasional ya, yaitu FATF, dan untuk KYC standar internasional dibutuhkan biaya kurang lebih 100 sampai 200 US dollar, 1,5 sampai 3 juta rupiah, dan itu hanya digunakan dengan menggunakan koin Pi saja ya, tidak melibatkan mata uang fiat. Artinya rekan-rekan tidak keluar uang Rp1 pun ketika ikut project Pi Network. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat sekilas saya rekan tentang daripada website ini ya, tampilannya seperti berikut ini ya. Ini cukup ya lumayan bagus sekali dan ini ada di negara Amerika Serikat ya. Nah, kemudian di sini laporan Anda dibagikan kepada lebih dari 2.800 penegak hukum ya. Nah, ini tidak main-main. Nah, rekan-rekan juga bisa melaporkan. Nah, terutama di sini di negara Amerika Serikat ya. Nah, ini tampilannya cukup ya lumayan seperti ini rekan-rekan. Kemudian juga ada menu-menunya, kita coba cek dalam menunya, kita bisa melihat. Nah, menunya hanya seperti berikut ini ya. Kemudian di sini kita coba cari Pi Network. Nah, di sini apakah ada di sini ya? Kita coba searching Pi Network. Nah, kemudian di sini kalau kita ketik ya tekankan Pi Network, kemudian di sini ada tulisan perbaharui laporan, kemudian Spanyol, kemudian laporkan sekarang ya. Nah, di sini ya saya tidak melaporkan ya rekan-rekan karena di sini saya tidak dirugikan sama sekali. Bagi rekan-rekan yang merasa dirugikan ya disclaimer on endure ya, itu terserah rekan-rekan semuanya.
Kemudian di sini kita kembali ke dalam inti daripada video di sini ya, atau inti pembahasan di sini tentang daripada Pi Network Update. Nah, di sini kita bisa melihat tentang yang berkomentar di sini ya rekan-rekan. Nah, di sini juga ada yang komentar, ini sangat membantu Pi jika FTC mengatakan itu bukan scam. Nah, ini artinya di sini sangat jelas ya bahwa Pi Network itu bukanlah scam. Kemudian di sini kami tidak menginvestasikan uang ke dalam, dan Kortim juga menekan bahwa Pi tidak memiliki nilai untuk saat ini. Jadi menurut saya FTC tidak bisa melakukan apa saja ya. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali rekan-rekan yang ikut menggarap proyek Pi Network itu tidak ada yang dirugikan Rp1 pun sampai hari ini. Kemudian di sini kita coba melihat informasi demi informasi atau daripada komentar-komentar ya, tanggapan-tanggapan dari para pionir-pionir semuanya, atau tanggapan dari dalam Twitter di sini ya para pemirsa. Nah, di sini ada yang berkomentar atas nama Bu Navide, mereka tidak bisa mengatakan Pi adalah scam karena tidak ada Pi. Artinya tidak ada scam. Bagian scam adalah emosi dan harapan orang yang berlabuh ke Pi. Namun orang sekarang menyadari bahwa Pi tidak memiliki apa-apa untuk mereka. Nah, jadi di sini adalah tanggapan dari Bu Navide, yaitu checklist warna biru ya, dan di sini sangat jelas sekali. Artinya di sini project Pi Network itu memang bisa dikatakan ya cukup mantap ya rekan-rekan. Di sini bisa menyita perhatian banyak orang untuk ikut berpartisipasi dalam membahasnya. Kemudian jadi kepercayaan sudah sangat turun sehingga orang perlu memeriksa validitas dan kredibilitas perusahaan dengan FTC sekarang. Itu sebabnya komunitas adalah kunci dengan konsumen dan pengguna akhir Anda untuk membangun semacam trust atau kepercayaan ya. Nicholas Kokalis. Dan di sini atas nama Jatin Kapca. Kemudian disitu tentu saja juga banyak sekali rekan kita yang berkomentar ya mengenai hal ini, dan juga Pi Network itu juga ada semacam iklannya ya. Jadi mungkin ya untuk iklan itu bisa digunakan untuk pengembangan aplikasi-aplikasi di dalamnya ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk pendapatan iklan ya mungkin admin masih belum mengetahui secara detail seberapa banyak ya, apakah jumlahnya itu bisa mencapai triliunan atau miliaran atau berapa, admin masih belum mengetahui. Dan juga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bergerak di Play Store itu juga ada iklannya. Kemudian mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kemudian di sini kita mencoba untuk daripada menelusuri tentang daripada Pi Network Update di sini. Nah, di sini tentang Pi Network Update sudah diikuti 23.000 ya. Merupakan moderator Pi Network, penulis dari Pi Wiki. Nah, kemudian di sini catatan berita, informasi, komentar di sini. Jadi bisa dikatakan ini salah satu pihak moderator. Nah, ini cukup ya lumayan menggelitik ya rekan-rekan untuk informasi yang ada di sini. Kemudian di sini untuk daripada Pi Update juga meretweet postingan dari Pi Workforceful. Yang di sini Pi Workforceful sudah rilis versi mainnet ya. Di situ beberapa waktu yang lalu admin sudah membahas. Tapi di sini ya untuk Pi Network sendiri masih belum meluncurkan fase open mainnet. Kemudian di sini untuk daripada Pi Network Update ya, yang mana di situ tadi untuk bionya itu merupakan moderator. Di sini jika Anda memiliki keluhan tentang Pi Network yang menurut Anda tidak didengarkan, salah satu opsinya adalah mengubah peringkat aplikasi Anda di App Store ponsel Anda ya. Jadi di sini peringkatnya ya rekan-rekan bisa dikasih rating berapapun, itu bebas ya. Ini yang memberitakan ya Pi Network Update seperti daripada moderator ya. Dan mungkin menurut saya pribadi rekan-rekan di situ untuk bullying atau bullying yang diberikan kepada Kortim kepada proyek Pi Network memang sangat besar sekali, karena komunitasnya juga sangat besar yaitu 47 juta ya. Dan sudah 4 tahun tidak juga kunjung memasuki fase yang diharapkan, yaitu fase open mainnet, dan KYC-nya saja masih belum terlalu diprioritaskan. Saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan project Pi Network hari ini ya. Semoga rekan-rekan juga bisa mendapatkan informasi yang positif. Dan bagi rekan-rekan yang terus mining Pi Network ya tinggal dibikin nyantai saja dan garap project yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih.